Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisa Jihan Farsha. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita mengambil pelajaran menghayati apa yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin muslim yang bersahaja, seorang pemimpin dengan kepribadian yang sangat kuat. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemberani yang sangat taat terhadap prinsip. Perjuangannya untuk kebangkitan Islam sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pelopor pemerintahan dalam masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Beberapa lembaga pemerintahan lahir dari kepemimpinannya. Dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, semua kebijakan yang dilakukan didasarkan keimanan dan ketakwaan. Umar bin Khattab pernah menulis sepucuk surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kami memerintahkan kepadamu dan kepada seluruh pasukan yang kamu pimpin, agar takwa dalam segala keadaan, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan seutama-utamanya persiapan dan strategi paling kuat dalam menghadapi pertempuran. Kekhawatiran Khalifah Umar bin Khattab tentang kelemahan umat Islam terbukti dengan nyata. Pesan tertulis tersebut disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika akan menghadapi sebuah peperangan dengan kaum kafir. Kelalaian umat Islam yang telah banyak meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya para pemimpin, para khalifah, dan para pejabat kerajaan-kerajaan Islam berdampak luas terhadap masyarakat dan pemerintahannya. Pesan tersebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas disampaikan pula kepada para pengikutnya. Pasukan perang akan benar-benar kuat jika para pejuang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan maksiat harus dibuang jauh-jauh. Karena kita tidak demikian, efek kemaksiatan akan menjadi musuh yang paling besar daripada musuh dalam peperangan. Musuh akan sangat berat ditaklukkan tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan manusia sangat terbatas, sedangkan kekuatan Allah tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi dari bab 5, yaitu kemunduran umat Islam. Di sini saya Gali Ibn Bunturo ingin menjelaskan salah satu dari materi yang ada di bab 5 tersebut. Yang pertama itu ada kejayaan umat Islam. Nah, kejayaan umat Islam, Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam tersebut. Di Andalusia terletak. Di India terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India tersebut, dan juga merupakan peninggalan dari daulah Islam, yaitu Bani Mughal. Sebagian wilayah Eropa, Afrika, Asia pernah merasakan kemakmuran yang ditorehkan oleh pemerintah Islam. Sebaliknya, ada satu kawasan yang dulunya Imperium Islam pernah demikian besar dan kuat sampai mengakar, tapi hilang, tak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi negaranya. Wilayah itu adalah Andalusia tersebut yang terletak di semenanjung Iberia. Andalusia yang dulu sekarang kita kenal sebagai negara Spanyol adalah pemerintah Islam yang sangat kuat dan sangat besar, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, kejayaan umat Islam juga tak sampai situ aja. Kejayaan umat Islam dibuktikan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya yaitu Ibnu Sina. Ilmuwan Ibnu Sina dikenal dengan sebagai bapak kedokteran dunia, yang penemuannya yaitu pembuluh darah. Yang kedua itu ilmuwan Islam Al-Khawarizmi, yang juga mengembangkan ilmu matematika yang kita kenal sampai sekarang, seperti ilmu aljabar, algoritma yang kita kenal hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalzana Bibaybowo akan menjelaskan tentang kemunduran kerajaan-kerajaan besar. Kemunduran Islam tidak terlepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan besar yang ada di Jazirah Arab. Salah satunya adalah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang memiliki
puncak kejayaannya, puncak keemasannya, tapi di sisi lain mengalami keruntuhan. Dan tidak terlepas dari itu, Daulah Abbasiyah memiliki berbagai macam faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah fanatisme yang menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Perselisihan yang semakin meruncing kemudian berbuntut terhadap perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Ketika memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran, sehingga krisis ekonomi merusak tatanan perekonomian pada saat itu. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, berfoya-foya, mencolok, dan para hartawan dan anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Hal ini juga berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yaitu ada faktor eksternal. Perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih permusuhan antara umat Islam dan juga Kristen. Dampak dari perang salib tersebut, beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah meluluhkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menjadi penanda akhir dari Daulah Abbasiyah. Begitupun Daulah Bani Ahmar di Andalusia berakhir dengan tragis, bahkan Khalifah terakhir diusir dari Andalusia. Bahkan seluruh umat Islam pada saat itu di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia, atau tetap di Andalusia tapi harus pindah keyakinan. Daulah Mughal di India pun mengalami hal yang serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris yang berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Daulah Mughal dan kemudian menguasainya. Syekh Amir Shakib Arsalan mengungkap beberapa alasan mengapa umat Islam mengalami kemunduran dan sulit untuk maju. Yang pertama adalah umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Hadis. Padahal Al-Quran dan Hadis adalah pedoman dalam hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam pada saat itu adalah hubud dunia, mencintai dunia dan takut akan mati. Yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjajahan samudra. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang. Misi politik untuk menguasai negara-negara Islam yang digagalkan dengan Divide et Impera atau politik pecah belah, yaitu penjajahan dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, terdapat pula negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Bangsa Barat yang memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis. Hal tersebut tercermin pada semboyan mereka, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, saya akan melanjutkan materi penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Imperialisme bangsa Barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Bangsa-bangsa Eropa menjajah satu demi satu negara Islam. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik
ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Selvena Eka Lela Zikria, saya akan menjelaskan munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Berada di bawah tekanan imperialisme, Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang sedemikian maju. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Kebangkitan Islam dalam kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan. Di antara kelompok pembaru, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam membangun sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud dari Turki Utsmani, Syed Ahmad Khan dari Hindia, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Muslim untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai supaya penyesuaian ajaran-ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Ghafani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah lingkungan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Gagasan nasionalisme mempermudah umat Islam memperjuangkan kemerdekaan negara mayoritas Muslim. Yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1946 Syria, Jordania, dan Lebanon. Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pada tahun 1951 Libya berhasil memerdekakan diri. Adapun Mesir baru menganggap dirinya benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952 setelah Raja Farouk digulingkan. Meskipun sebenarnya Mesir telah bebas dari Inggris sejak tahun 1922, Sudan dan Maroko merdeka pada tahun 1956. Malaysia termasuk Singapura merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Irak baru merdeka pada tahun 1958, sedangkan Aljazair pada tahun 1962 dan Brunei Darussalam baru merdeka pada tahun 1984. Negara-negara Islam yang dulu berafiliasi dengan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan baru merasakan kemerdekaan pada tahun 1992.